Masih dalam suasana pandemi COVID-19 yang kemudian juga pada hari ini tentu banyak hal berubah. Semua serba online, begitupun juga dengan video hadirnya hari ini. Materi perkuliahan pun juga dirasa lebih efektif ketika kalian bisa melihat audio dan visual secara langsung. Berikut kita akan bahas seputar mendengar dan mendengarkan. Bicara mengenai interpersonal skill, terutama dalam materi perkuliahan yang hari ini tentunya akan kita sama-sama bahas. Tepat di tahun 2018, mulai viral di Twitter maupun di media sosial lainnya berkaitan dengan satu audio yang menyebutkan antara tim Yeni dan tim Laurel. Kalau kalian mendengarkan audio ini, kira-kira kalian akan pilih yang mana? Laurel, 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 Laurel. Fakta menarik, tahukah kalian, mendengar dan mendengarkan variasi setiap orang itu berbeda-beda, tergantung dari jenis kelamin, usia, dan lainnya. Bagi kalian yang menjawab Yeni, maka bisa dipastikan dari segi usia kalian tergolong muda, karena usia muda mempengaruhi berkaitan dengan pendengaran frekuensi yang lebih tinggi. Sedangkan bagi kalian yang menjawab Laurel, bisa dipastikan usia pendengaran kalian sudah dikategorikan tua, karena proses pendengaran lebih cenderung kepada pendengaran yang frekuensi rendah. Jadi, fakta dari audio menarik ini. Rekaman pertama, original recording, menyebutkan Yeni dengan frekuensi yang lebih tinggi. Secara terpisah, Laurel direkam kembali, dan post berikutnya ada Yeni dengan frekuensi yang hampir mirip dengan recording original. Kita beralih ke proses fakta selanjutnya, mendengar dan mendengarkan. Mendengar menggunakan telinga, sedangkan mendengarkan menggunakan otak dan telinga. Banyak sekali jenisnya. Listening for enjoyment atau mendengarkan musik, listening for information atau mendengarkan informasi, critical listening, precision listening, dan empathic listening. Empathic listening di sini lebih kepada pendengaran kalian ketika orang sedang bercerita. Berbagai tayangan edukasi dapat kita saksikan bersama, tidak hanya di televisi, bahkan juga di media mainstream lainnya, serta media YouTube. Najwa Shihab, salah satu jurnalis senior yang hari ini memiliki program Mata Najwa, berbagai narasumber didatangkan dengan berbagai tema menarik untuk disimak. Postur tubuh, postur wajah, ekspresi, dan gerakan mata ketika dia mendengarkan semua terfokus kepada narasumber. Begitulah contoh mendengarkan. Banyak dari kita yang sering nonton YouTube ataupun juga program televisi talk show dihandle langsung oleh Deddy Corbuzier, seorang mentalis lulusan psikologi S3 yang kemudian hari ini menjadi podcast ternama di Indonesia. Proses ia mendengarkan narasumber bercerita dan berdiskusi seputar topik menarik tentu bisa dijadikan sebuah rujukan ketika kita ingin berdiskusi sebelum berbicara, yang dipastikan dahulu adalah mendengarkan. Fakta seputar mendengar dan mendengarkan. Jika kalian bicara kepada 100 orang tanpa pengulangan, maka setelah 24 jam, 25%-nya sudah lupa. Kemudian setelah 48 jam, 50% kalian dipastikan sudah lupa. Setelah 72 jam atau 3 hari, tentunya 75% pun juga kalian sudah lupa. Setelah 1 minggu,
apa yang terjadi? 96% dinyatakan sudah lupa. Ini berdasarkan ketika kalian bicara kepada 100 orang tanpa pengulangan, tanpa direkam, dan tanpa dicatat. Maka dari itu, pentingnya dari kita mencatat ataupun juga merekam dari segala aktivitas orang, pelajaran, maupun juga ilmu-ilmu yang segera kita dapatkan untuk kemudian kita review kembali agar dapat kita pahami dengan baik ke depan. Dan berikut hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Rankin di tahun 1929. Hasil Littbarger tahun 1980 menyebutkan sebagai mahasiswa berbicara kategorinya 17%, mendengar 53%, menulis 14%, dan membaca 16%. Fakta berikutnya, manusia berpikir lebih cepat daripada ketika mereka berbicara, serta pada saat bicara, kata yang keluar 120-150 kata per menit. Sedangkan otak dapat memproses audio sekitar 500 kata per menit.